Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad yang kami hormati bagi pengampu matkul demografi Ibu Nur Khairiyah MA. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah demografi dari kelompok 3 dengan Zainal Arifin dan saya Ahmad Ferdinand. Langsung saja saya akan menerangkan makalah sumber-sumber data kependudukan. Sumber-sumber data kependudukan itu ada 3: sensus, survei, dan registrasi penduduk. Dan di sini saya akan menerangkan tentang sensus dan survei. Registrasi pendudukan ini akan diterangkan oleh Zainal Arifin. Langsung saja, sensus. Pencacahan penduduk atau enumeration. Enumeration ini artinya apa namanya? Pencahayaan. Dan juga kadang-kadang disebut cacah jiwa atau disebut juga dalam pelaksanaan kadang-kadang cacah rumah tangga. Sensus sering pula dilaksanakan secara tak menyeluruh dan tak teratur tergantung keperluan. Berbagai aspek telah dimasukkan dalam daftar pertanyaan seperti migrasi. Migrasi ini artinya secara singkat yang pengetahuan saya, hasil survei penduduk dan ini disusun biar lebih lengkap. Dan kebutuhan data migrasi seperti halnya perpindahan penduduk. Nah, seperti itulah perpindahan penduduk. Istilahnya sensus dalam pahaman modern mengandung makna perhitungan penduduk atau perpindahan penduduk juga bisa yang mencakup wilayah suatu negara. Sensus dilakukan dengan pencacahan langsung tiap orang atau rumah tangga. Dengan demikian, suatu sensus penduduk merupakan suatu usaha besar yang memerlukan banyak biaya dan tenaga. Sensus atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data. Berarti pengetahuan saya ini hanya pencatatan atau publikasi data, perhitungan ini kurang. Demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk dan tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersama. Ada beberapa tujuan dari penduduk sih. 1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode. Dan B. Mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di setiap wilayah. Dan C. Mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, cara pelaksanaan sensus penduduk. Sensus de jure. Ini proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah seperti KTP ya, ini KTP. B. Sensus de facto, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Yang ketiga, ciri-ciri utama sensus penduduk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6A. Kesponsoran. Kesponsoran ini suatu sensus penduduk nasional resmi disponsori dan diselenggarakan oleh pemerintah tingkat pusat. Pemerintahan nasional ini melalui nasional, walaupun kadang-kadang bekerjasama dengan pemerintah tingkat provinsi dan lokal. Itu juga biasa disebut pemerintah nasional. Yang B, teritorial dan terdefinisi dengan jelas. Nah, ini cakupan teritorial pelaksanaan suatu sensus haruslah dengan definisi yang jelas. Ini harus jelas untuk data-data teritorial yang terdefinisi dengan jelas. Ini itu data-datanya harus jelas kayaknya sih gitu. Universalitas. Setiap anggota komunitas dalam cakupan sensus harus termasuk dalam cakupan pencacahan tanpa ada yang ketinggalan atau terjadi duplikasi. Ini harus diteliti untuk pendataan penduduk
atau duplikasi. Menghindari terjadinya duplikasi. Yang D, simultanita. Jumlah penduduk yang dicacah harus merujuk pada waktu tertentu dengan definisi yang jelas. Sejalan dengan ini, data yang dikumpulkan harus menunjukkan pada periode waktu tertentu dengan definisi yang jelas. Jumlah penduduk ini ya harus jelas dengan definisinya. Unit individual, yang E unit individual. Dalam suatu sensus, pendataan dilakukan secara langsung dan tidak melalui registrasi. F, komunikasi dan publikasi. Paling sedikit komunikasi dan publikasi data harus dilakukan menurut geografis wilayah dan semua variabel demografi dasar, hal mana merupakan bagian integral dari suatu sensus penduduk. Dan yang saya pahami untuk sensus penduduk ini hasil survei penduduk, dan ini disusun biar lengkap, biar misal saat kita mau pindahan rumah, mau pindahan apa itu kan kita harus mempunyai KTP seperti itulah, dan kebutuhan data migrasi seperti halnya berpindah-pindah penduduk, yaitu yang saya bicarakan tadi sama. Cukup dari saya untuk sensus penduduk yang saya pahami hanya ini aja. Yang seterusnya ini yang diteruskan oleh Mas Zainal Arifin, survei dan registrasi penduduk. Langsung saja, monggo Mas Arifin. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Kak Ibun tadi. Nah, selanjutnya yang B adalah survei. Apa tahu survei itu? Survei itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah sensus penduduk tanpa menghitung keseluruhan penduduk yang ada dalam suatu negara. Suatu survei ini dilakukan dengan cara mengambil contoh-contoh yang dipilih dengan cara tertentu, kemudian dianalisis dan disimpulkan berlaku untuk semua penduduk dalam suatu negara. Berdasarkan tujuan dan jenis penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian transparan. Sedangkan jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, dikenal dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta gabungan antara kualitatif dan kuantitatif ini lebih dikenal dengan metode gabungan. Kemudian dilihat dari tujuan penelitian, data dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama deskriptif, dan yang kedua adalah komparatif, dan yang ketiga adalah asosiatif. Apabila dilihat dari metode pendekatan, dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama penelitian survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga ground truth, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima penelitian kebijakan, dan yang terakhir adalah analisis data. Survei demografi pada dasarnya itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama adalah survei bertahap tunggal, single round survey, dan yang tahap kedua adalah survei bertahap ganda, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah survei bertipe kombinasi, yaitu berkombinasi antara survei bertahap tunggal atau survei bertahap ganda dengan sistem registrasi. Dalam survei bertahap ganda ini dilakukan dengan kunjungan berulang-ulang ke rumah penduduk, di mana berbagai kejadian demografi dalam interval waktu antara kunjungan dicatat seperti kelahiran, kematian, imigrasi gitu. Sedangkan survei bertipe kombinasi ini berguna bagi penaksiran vital. Data yang dikumpulkan dapat menilai sejauh mana kelengkapan dan dapat dipercaya informasinya dengan demografi yang dikumpulkan oleh sistem registrasi. Nah, selanjutnya penjelasan yang ketiga itu adalah sistem registrasi penduduk. Sistem registrasi penduduk ini merupakan suatu sistem registrasi yang dipelihara penguasa setempat, di mana itu biasanya dicatat setiap ada kelahiran, kematian, adopsi, penceraian, perubahan pekerjaan,
perubahan tempat tinggal. Data populasi ini berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa pada tingkat regional dan nasional. Data diperoleh dengan menambahkan suatu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk. Aktivitas ini bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menggunakan pendekatan de jure. Catatan ini itu dibuat bagi tiap-tiap individu dan perubahan-perubahan yang dilakukan sesama semasa hidupnya. Sedangkan sistem registrasi kejadian seperti kejadian vital bertalian dengan registrasi seperti kelahiran dan kematian. Juga ada dalam perkawinan dan perceraian. Mengenai gerak penduduk antar negara, pencatatan orang-orang yang masuk ke dalam negeri atau keluar negeri dalam suatu negara ini dilakukan dalam pelabuhan-pelabuhan udara atau laut oleh pegawai-pegawai setempat imigrasi bagi setiap orang yang ingin berangkat dan tiba. Setidaknya itu formulir harus diisi dengan cepat. Nah, demikian penjelasan dari saya tadi dan akan dilanjutkan lagi oleh Kak Syarifuniam untuk kesimpulannya. Masih untuk Mas Yonak Alvin untuk penjelasannya survei dan sistem registrasi penduduk. Dan saya akan membacakan kesimpulan. Dari penjelasan yang telah disajikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari proses dan struktur masyarakat di suatu wilayah tertentu. Untuk mendapatkan data jumlah penduduk suatu negara atau daerah dibuat sistem pengumpulan data penduduk. Data sistem penduduk ada 3, sensus penduduk dan survei, dan 3 registrasi penduduk registrasi penduduk. Dan yang ke-1 tadi sensus penduduk. Sensus penduduk ini pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk disebabkan karena kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga faktor ini disebut dengan komponen pertumbuhan penduduk. Yang kedua, survei dan sensus. Survei dan sensus ini hampir sama. Untuk survei ini untuk menyurvei untuk menyurvei, dan sensus ini pengumpulan data-data. Dan survei tadi yang dijelaskan Mas Yonak. Yang ketiga, registrasi penduduk memiliki tujuan untuk mencatat, mendata, dan proses untuk registrasi penduduk seperti kelahiran, kematian, adopsi, kematian, perubahan pekerjaan, perubahan nama, dan perubahan tempat tinggal. Proses pelaksanaan dari sensus, survei, dan registrasi penduduk memiliki tahapan yang cukup kompleks. Seperti yang diketahui bahwa sensus dan survei langsung didata ke rumah-rumah, dan registrasi penduduk lebih kepada masyarakat mendatangi instansi terkait dengan prosesnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada perkataan yang tidak enak atau penjelasan yang kurang, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan untuk perkataan yang tidak mengenakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.